Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu dengar masih kurang semangat, Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ibu, baik. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Lancar? Lancar, Ibu. Tidak ada yang sudah berbuka? Tidak, Ibu. Ya, masih sanggup kan sampai menunggu berbuka puasa? Sanggup, Insya Allah Bu. sanggup. Di sini siapa ketua kelasnya? Bu Dian, Saya, Bu. Dian. Coba Dian siapkan pimpin berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau cek absensinya dulu ya. Ya, Bu. Anissa Febriani. Hadir, Bu. Iya. Dian Alhayat. Hadir, Bu. Mulyani. Hadir, Bu. Baik, ada. Lailatul Fitri. Hadir, Hadir, Bu. Hadir. Diana, mana orangnya? Sakit, Bu. Sakit. Sudah berapa hari? Diana Baru sakit? kemarin, Bu. Baru kemarin. Kita doakan ya, semoga teman Ananda segera diberikan kesembuhan. Amin. Sudah siap mulai pembelajaran? Siap, Bu. Baiklah. Jadi sebelum masuk pembelajaran, tolong rapikan kursinya dulu Ananda. Dian, geser. Yang bisa ke samping. Iya, Bu. Nah, yang di belakang penuhkan kursinya yang di depan dulu ya. Nani, pindah ke depan. Udah siap? Siap. Baiklah. Sebelum masuk, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, coba Dian, apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang sholat, Bu. Tentang sholat. Coba Dian, coba jelaskan tentang pengertian sholat. Baik, Bu. Pengertian sholat terbagi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Bahasa yang artinya adalah doa. Secara istilah adalah suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu, Bu. Ya, itu betul. Itu adalah pengertian dari sholat. Sekarang Ibu mau tanya. Sekarang bulan suci Ramadan. Sudah ke hari keberapa kita melaksanakan puasa? 10, Ke-10, Bu. Bu. Sudah ke-10. Sudah ke-10 kita 10 hari kita puasa. Siapa yang puasanya sudah ada yang bolong? Nisa, Bu. Nisa ada yang bolong. Ya, Kenapa itu Bu. Nisa? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Jadi nggak tahan lagi sakitnya ya? Iya, Bu. Jadi Nisa puasanya batal. Nanti Sehari aja kok, Bu. sehari. Besok diganti puasanya ya, puasa Ramadannya di hari-hari lainnya ya. Oke, Di luar, Bu. di luar bulan suci Ramadan. Baiklah. Terkait dengan yang Ibu tanyakan, itu terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Puasa. Puasa di bulan Ramadan. Jadi materi kita tentang puasa Ramadan. Adapun tujuan pembelajaran kita
Baiklah, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu adalah pengertian dari puasa, dalil tentang puasa Ramadan, yang ketiga syarat dan rukun puasa, dan yang keempat adab-adab puasa. Sebelum lanjut pembelajaran, Ibu harapkan Anda perhatikan ya, Ibu menjelaskan. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan perlihatkan sebuah gambar kepada Ananda, silahkan dilihat dan silahkan dipahami. Nanti berikan penjelasannya tentang gambar tersebut. Iya, Bu. Ini adalah gambarnya, silahkan ya mati. Ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Gambar ketiga. Dan gambar keempat. Tentang gambar tersebut, siapa yang dapat menjelaskan? Saya, Bu. Ya, coba Nisa. Oh, itu tanda sendok disilang, artinya dilarang makan, Bu. Ya, selanjutnya Oh, itu orang-orang lagi ngaji sambil buka puasa. sambil menunggu buka puasa. Selanjutnya, Oh, itu orang bersedekah, Bu. sedekah. Oh, orang membangunkan orang sahur. Ya, itu adalah contoh gambar tentang di bulan Ramadan, di mana kita dilarang untuk makan, kita tidak boleh makan. Selanjutnya kita melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, seperti contohnya mengaji. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran sambil menunggu bulan berbuka puasa. Dan juga Iya, ada Bu. orang yang bersedekah. Jadi itulah bentuk amalan kita selama bulan Ramadan. Baiklah, silakan diperhatikan semuanya. Ya, Pertama Bu. kita akan membahas tentang pengertian puasa. Di mana pengertian puasa di sini terbagi atas dua, secara bahasa dan secara istilah. Pengertian puasa secara bahasa di sini adalah berasal dari bahasa Arab dengan kata shaum. Yang artinya menahan atau mencegah. Jadi secara bahasa menahan atau mencegah. Selanjutnya secara istilah. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian puasa secara istilah? Saya, Bu. Ya, coba dia. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, serta niat dan beberapa syarat tertentu, Bu. Ya, itu adalah pengertian betul yang disampaikan oleh Dian. Itu adalah puasa adalah segala sesuatu, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan rukun dan persyaratan tertentu. Jadi kalau kita melaksanakan puasa, kita harus dapat menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya kita makan dengan minum, dengan saja itu contoh membatalkan puasa. Jadi kita itu harus meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan atau dapat mengurangi kadar puasa kita. Itu adalah pengertian puasa. Puasanya itu dari terbit fajar, dari sesudah imsak sampai waktu berbuka puasa. Ya, Bu, sebelum maghrib. Itulah tentang pengertian puasa. Adapun puasa Ramadan, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari puasa Ramadan? Saya, Bu. Dari tadi, Dian. Sekarang Ibu minta Nisa. Coba jelaskan pengertian dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa wajib dikerjakan pada bulan Ramadan. Laksanakan pada bulan Ramadan. Ya, Bu. Coba Dian, apa betul jawaban dari kawannya? Betul, Bu. Betul. Yeay. Ya, betul. Jawaban dari Nisa. Kalau kita melaksanakan bulan puasa Ramadan, kita harus melaksanakannya pada bulan Ramadan. Boleh nggak kita melaksanakan bulan puasa Ramadan di bulan haji? Tidak, Bu. Tidak boleh karena tidak pada bulannya. Iya, Bu. Jadi itulah tentang pengertian dari puasa dan pengertian dari puasa Ramadan. Terkait dengan materi,
tentang pengertian, adakah yang ditanyakan? Ada, Bu. Ada. Silakan. Bu, saya ingin bertanya, jika kita sedang berpuasa, tapi kita menggibah, apakah puasa kita batal, Bu? Apakah puasa kita batal? Baiklah. Sebelum Ibu menjawab, adakah Ananda yang ingin menjawab pertanyaan dari kawannya? Saya, Bu. Oh ya, coba bisa. Oh, batal, Bu. Batal. Alasannya kenapa? Karena gibah itu dosa. Karena gibah itu dosa. Ya, Bu. Baiklah. Gibah itu dosa. Ya, betul. Tapi apakah gibah itu dapat membatalkan puasa? Jawabannya tidak, Ananda. Kenapa, Bu? Karena gibah itu tidak dapat membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi pahala kita yang berpuasa. Pahala kita berpuasa. Bu kasih contoh ya? Iya, Bu. Baiklah, Ibu kasih contoh. Silahkan diperhatikan. Ini adalah botol minum kan? Kita ibaratkan ini adalah puasa. Ini adalah puasa Ramadan kita. Nanti diisi air penuh. Ibaratkan itu adalah pahala puasa kita. Diisi penuh dengan nilai 100. Nanti puasa kita ini kita nodai dengan misalnya bergibah. Jadi kita bulatkan di sini. Nah, nanti airnya keluar. Iya, Bu. Selanjutnya kita lubangi lagi. Kita itu tidak salat, dilubangi lagi, airnya keluar. Selanjutnya kita itu berbicara yang tidak kepada orang, lubangi lagi, keluar. Jadi air yang semulanya penuh, nanti kalau dilubangi itu kan akan keluar kan airnya? Airnya itu masih tetap penuh atau berkurang? Berkurang. Jadi seperti itulah kita berpuasa. Pahala kita yang penuh akan berkurang karena mungkin karena kita tidak melaksanakan salat, kurang 50. Tidak bergibah, kurang 20. Jadi berapa tinggalnya? Tinggal 30. Masa kita mau mengurangi puasa kita sudah capek-capek melaksanakan puasa 1 hari penuh. Ya, Bu. Terus kita bergibah, jadi pahalanya itu kurang gitu. Percuma gitu. Jadi bagi Ananda puasa Ramadannya lebih didekatkan diri kepada Allah lagi dan dijauhi hal-hal yang dapat mengurangi kadar pahala puasa Anda. Bagaimana Dian? Apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Sudah terjawab. Selanjutnya Nisa, apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham. Baiklah, itulah tentang pengertian puasa Ramadan. Selanjutnya adalah dalil puasa Ramadan. Di sini siapa yang sering membaca Al-Quran? Saya, Bu. Sering membaca Al-Quran, berarti sudah tahu tentang dalil tentang puasa Ramadan? Sudah, Bu. Ya, terdapat di Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini ada yang membawa Al-Quran? Ada, Bu. Silahkan dibuka Al-Qurannya ya. Cari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sambil Ibu menuliskan ayatnya.
Jadi inilah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum ibu yang membacakannya, adakah anak-anak ibu yang berani untuk maju ke depan dan membacakan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah? Ya, coba yang ke depan. Ini ya, Bu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Silakan Dut Ananda. Baiklah, itulah tentang dalil tentang puasa Ramadan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk Yani tadi masih kurang untuk tajwidnya ya Yani. Ibu, Itu juga ada ayatnya yang panjang pendeknya itu lebih diperhatikan lagi, yang mana yang panjang dan mana yang pendek. Silakan belajar di rumah lagi ya, di rumah lagi ya. Biar hafalan atau bacaannya lebih bagus. Untuk ya kawan-kawan ya, yang lainnya juga dicoba di rumah ya. ya Bu. Dipelajari lagi. Baiklah, di sini akan ibu bacakan kembali Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jadi marilah kita terjemahkan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, Bu. Jadi itulah tentang dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hukum dari menjalankan puasa ini adalah hukumnya wajib. Jadi kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Adapun di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah dari puasa Ramadan, di mana sejarahnya itu adalah sejak zaman Rasulullah SAW. Sejarah puasa Ramadan mulai menunaikannya yakni pada bulan Sya'ban atau pada tahun kedua Hijriah, di mana ketika itu Nabi beserta umat Islam melaksanakan hijrah, yaitu pergi dari kota Mekah berpindah ke kota Madinah. Pada saat itu juga Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat umat Islam yang mulanya di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Juga disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jalal bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah puasa Ramadan setelah beliau melaksanakan puasa Asyura dan juga puasa 3 hari setiap bulan. Ya, Bu. Setelah melakukan puasa tersebut, akhirnya turunlah untuk perintah melaksanakan puasa Ramadan, yakni pada tahun kedua Hijriah atau pada tahun 624 Masehi. Ya, Bu. Di samping itu juga diturunkan tentang syariat salat raya Idul Fitri, untuk menunaikan zakat dan untuk berkorban. Jadi itulah tentang sejarah di bulan suci Ramadan, sejarah
pula puasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu adalah adapun hadis-hadis tentang puasa. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Nasai dan Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, di mana Allah mewajibkan puasa Ramadan kepadamu, di mana pada bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan durhaka akan dibelenggu. Pada saat di bulan itu juga terdapat satu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang Ya, siapa Bu. yang dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia akan terhalangi. Hadis riwayat Ahmad Nasai dan Baihaqi. Selanjutnya juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itulah tentang kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa di bulan Ramadan, di mana di puasa di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit akan dibuka, segala doa-doa kita akan dibuka, segala ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah. Amin. Kalau kita segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan mendapatkan ganjaran pahalanya oleh Allah. Seperti kita membaca Al-Quran, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, Sementara Bu. itu pintu-pintu neraka pun akan ditutup oleh Allah. Dan juga setan-setan itu dibelenggu. Maksudnya dibelenggu di sini adalah kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kita menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, di mana setan itu berusaha untuk menggoda manusia agar menjadi pengikutnya juga untuk ke neraka besoknya. Jadi kita puasa, kita menahan diri kita dari bujukan setan. Kalau begitu, kalau kita tetap kepada pendirian kita, keimanan kita tentang puasa, maka kita tidak akan tergoda oleh setan. Di situ juga di dalam hadis itu juga meriwayatkan tentang ada satu malam di bulan Ramadan ini, di mana malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan bulan Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu, maka kemuliaan kita, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat kita, sedekah kita, mengaji kita itu akan lebih baik dilakukan pada malam itu daripada 1000 bulan yang biasanya. Itu adalah kemuliaannya. Dan itu juga ada yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa ketika kita melaksanakan puasa karena iman kita dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa tahun lalu kita itu akan diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Jadi maka kita lebih luruskan lagi puasa kita, lebih kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah agar puasa kita berkah. Amin. Ya, Bu. Amin. Baiklah, itulah tentang sejarah dari puasa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, kita lanjut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan rukun puasa dan adab-adab puasa. Di sini, Ibu akan membagi Ananda kepada 3 kelompok, di mana kelompok pertama yaitu yang membahas tentang syarat-syarat puasa. Kelompok 1 oleh Dian, Ya, Bu. membahas tentang syarat puasa ya. Selanjutnya itu rukun puasa yang akan dibahas oleh Nisa. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya yang ketiga akan dibahas oleh Yani. Ya, Bu. Nanti akan membahas tentang adab-adab puasa ya.
Ya, Bu. Silahkan Ananda cari pembahasan Ananda di dalam buku. Setelah kelompok 1 tampil, kelompok lainnya bertanya kepada kelompok 1. Begitupun yang kebalikannya. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah, Ibu kasih waktunya 2 menit. Sudah? Sudah. Baiklah. Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, kelompok 1 silahkan presentasikan pembahasannya. Baik, kami dari kelompok 1 tentang syarat-syarat puasa. Syarat puasa terbagi atas 2, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya. Yang pertama dari syarat wajib, yaitu tentunya kita harus beragama Islam. Bagi umat Islam wajib berpuasa baginya, karena jika tidak berpuasa haram hukumnya baginya. Jika dia non muslim, boleh dia tidak puasa, tidak diwajibkan olehnya berpuasa. Diwajibkan. Yang kedua, balik atau dewasa. Bagi orang yang sudah balik atau sudah dewasa, ia diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang berakal sehat dan mampu untuk menjalankan puasa wajib berpuasa, kecuali orang gila. Yang keempat, mampu berpuasa. Maksudnya di sini dia mampu menahan puasa dari pagi sampai menjelang berbuka. Sepertinya dia tidak sakit atau ada halangan yang lainnya. Yang B, syarat sah puasa. Tentunya yang pertama, suci dari haid atau nifas. Tentu yang dapat haid ini perempuan yang sedang halangan. Yang kedua, dalam waktu yang dibolehkan. Jadi di sini waktu bulan puasa Ramadan itu waktunya sangat ditentukan sekali. Benar-benar di bulan puasa, bulan Ramadan tidak boleh dilakukan pada bulan yang lainnya. Yang ketiga, mumayyiz, mampu membedakan yang baik dan benar. Sekian dari kelompok 1. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Adakah dari kelompok lain ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Saya menanyakan tentang syarat sah puasa. Tadi katanya syarat sah puasa itu suci dari haid atau nifas. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang itu haid atau nifas, bagaimana puasanya? Langsung saja Itu, dijawab. Bu. Baik, jika seseorang kena haid atau nifas, maka puasanya akan batal. Boleh diganti di lain waktu selain bulan Ramadan. Ya, itulah jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan. Baiklah, selanjutnya tentang rukun puasa. Yang pertama yaitu niat atau doa sebelum menjalankan puasa. Sebelum puasa itu kita harus baca niat dulu. Yang kedua itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Contoh seperti makan dan minum disengaja. Kita tidak boleh makan dan minum dengan sengaja kecuali tidak sengaja atau lupa. Itu nggak apa-apa. Selanjutnya itu muntah disengaja. Terus selanjutnya itu isma dan jima. Udah, Bu. Sudah. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ada, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 yang bertanya ke kelompok 2, yaitu tentang kelompok 2 jelaskan atau sebutkan niat dari menjelang puasa. Niat dari puasa. Niat puasa. Ya. Niatnya itu nawaitu sauma gadin an adain fardi sahrin ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Udah, Bu. Sebutkan artinya Anda. Artinya itu aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Udah, Bu. Ada. Itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana, Dian? Ya, sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Coba Yani. Ya, Bu. Yang ketiga, tambah tentang adab puasa. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur itu sunnah. Jika dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kita lebih misalnya menggosip atau yang lainnya. Lebih baik kita
membicarakan yang tata cara untuk apa yang saja yang dilakukan bermanfaat di bulan suci Ramadan untuk menambah pahala kita. Yang ketiga, sifat dermawan atau sedekah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran untuk menambah pahala di bulan suci Ramadan. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Jika sudah waktunya berbuka, berbukalah segera, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir, berdoa ketika berbuka. Ketika kita berbuka, jangan lupa untuk berdoa, untuk mengucapkan puji syukur atas kepada Allah yang telah memberikan waktu kita untuk berpuasa seharian. Memberikan waktunya karunia kepada kita. Baiklah, ada yang bertanya kepada kelompok 3? Enggak, Bu. Tidak ada. Baiklah. Jadi itulah dari presentasi Ananda tentang syarat rukun puasa dan adab-adab puasa. Terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Yakin tidak? Yakin, Bu. Baiklah, Udah ngerti. kalau udah paham, pasti sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Insyaallah, Silakan Bu. kepada Ananda yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti diangkat tangannya. Nanti langsung saja disebutkan. Ibu akan memberikan reward kepada Ananda yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu berupa nilai. Iya, Bu. Baiklah, pertanyaan pertama. Sudah siap? Sudah, Bu. Yang pertama yaitu adalah jelaskan syarat wajib dan syarat sah puasa. Siapa yang bisa? Ya, coba Dian. Yang pertama syarat wajib yaitu Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, mampu berpuasa. Yang kedua syarat sahnya suci dari haid atau nifas. Yang kedua dalam waktu yang dibolehkan. Yang ketiga mumaiz, mampu membedakan yang baik dan tidak, Bu. Nah, bagaimana Nisa? Betul jawaban dari Betul, Dian? Bu. Betul? Betul. Ya, betul. Itulah jawaban dari syarat puasa, itu syarat wajib dan syarat sahnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan sejarah puasa Ramadan. Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Sejarah puasa Ramadan. Itu sejak zaman Nabi Muhammad, sejarah puasa Ramadan dimulai awal mula perintah menunaikan ibadah puasa Ramadan, yakni pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketika itu umat Islam berhijrah dari Mekkah menuju Madinah dan diperintahkan Allah untuk memindahkan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jalal, Nabi Muhammad mendapatkan perintah puasa Ramadan setelah melaksanakan puasa-puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Hingga akhirnya puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dah, Bu. Sudah. Baiklah, itulah jawaban dari Nisa. Bagaimana Dian? Betul jawabannya? Betul, Bu. Iya, betul. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir. Siapa yang dapat menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, coba ya nih. Baik, saya akan menyimpulkan materi tentang bulan Puasa puasa Ramadan. Jadi, pertama pengertian puasa Ramadan. Pengertiannya terbagi atas dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab itu saun, artinya menahan atau mencegah. Kalau secara istilah, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, serta niat dan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya, pengertian puasa Ramadan itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan yang dijelaskan pada dalil surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya,
syarat puasa. Pertama, syarat wajib puasa yaitu Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, mampu berpuasa. Syarat sahnya suci dari haid atau nifas dalam yang selanjutnya dalam waktu yang dibolehkan, mumaiz, mampu membedakan yang baik dan tidak. Rukun puasa. Yang pertama, niat atau doa sebelum menjalankan puasa. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Makan atau minum disengaja, seperti makan, minum disengaja, muntah disengaja, isma dan jima. Ya, selanjutnya adab puasa. Pertama, makan sahur. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sifat dermawan atau sedekah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Yang ketujuh, berdoa ketika berbuka. Sudah? Sekian, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Itulah tentang kesimpulan materi kita pada hari ini. Iya. Baiklah, itulah materi kita. Jadi Ibu harapkan kepada Ananda semuanya, silahkan selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga puasa kita diberkahi oleh Allah dan kita dapat menghindarkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita agar pahala kita tidak terkurangi. Amin. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Untuk tugasnya silakan Ananda resum dari ringkasan dari puasa Ramadan. Setelah itu materi untuk besok yaitu adalah tentang zakat. Silakan dipelajari lagi dan besok sebelum masuk pembelajaran akan Ibu tanyakan tentang pemahamannya tentang zakat. Sudah paham semuanya? Tugasnya apa tadi, Bu? Tugasnya tadi meresum dari yang kita bahas hari ini. Oh, yang 4 itu, Bu. Iya, nanti disalin ke latihan ya. Iya, Bu. Udah, karena waktu yang membatasi kita. Tentang tugas nggak ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Udah pas, Bu. Udah pas, baiklah. Oke. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.